Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu tentang kewajiban menghormati orang tua. Minggu lalu kita sudah sama-sama menghafal hadis tentang kewajiban menghormati orang tua. Masih ingat kan? Yuk kita baca sama-sama. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtul walidaini. Rawahut Tirmidzi. Artinya, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana cara menghormati orang tua. Simak baik-baik ya. Baik, cara menghormati orang tua yang pertama adalah berbicaralah dengan penuh sopan dan santun terhadap orang tua. Bicara dengan bicaraan yang baik. Jangan pernah mengatakan apalagi sampai menghardik atau membentak orang tua. Yang kedua, taat kepada orang tua. Selama yang diperintahkan orang tua itu bukan sesuatu yang menyalahi ajaran agama, tidak menyalahi perintahnya Allah, maka kewajiban kita untuk taat kepada orang tua. Yang ketiga, bersikaplah lemah lembut. Mungkin pada suatu keadaan orang tua ada salahnya dengan kita, tapi tetaplah bersikap lembut. Jangan pernah bersikap sinis atau kasar kepada orang tua. Yang keempat, menjaga nama baik dan harta orang tua. Yang perlu anak-anak ingat adalah di belakang nama kita selalu ada nama orang tua kita. Karenanya, selalulah menjaga sikap, berbuat baiklah dimanapun kita berada untuk menjaga nama baik orang tua kita. Kita juga harus menjaga harta milik orang tua. Pastikan segala hal yang diberikan orang tua kita manfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Kita juga harus selalu meminta izin ketika menggunakan harta milik orang tua. Yang kelima, ringankan beban orang tua dengan cara membantu pekerjaan orang tua, misalnya pekerjaan rumah, tanpa diminta, bantu semampunya kita, sekuat yang kita bisa. Yang keenam, meminta izin, nasihat, dan bimbingannya. Segala hal yang ingin kita lakukan, setiap langkah yang ingin kita ambil, selalulah meminta izin, nasihat, dan bimbingan dari orang tua. Karena tadi, keridhaan Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, sehingga ketika kita meminta izin, meminta ridho dari orang tua dan orang tua ridho, insya Allah juga ridho dengan apa yang kita lakukan. Maka selalulah meminta izin, nasihat, dan bimbingan kepada orang tua. Yang ketujuh, memuliakan orang tua. Selama orang tua kita masih hidup, muliakanlah, letakkan orang tua di atas segala kepentingan kita. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, gimana? Kita tetap bisa berbakti kepada orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal, dengan cara selalu mendoakan mereka untuk kebaikannya di dunia dan di akhirat. Yang kedelapan, hindari membantah dan menyalahkan. Walaupun mungkin suatu hari, suatu ketika nanti kita berbeda pendapat dengan orang tua kita, tapi jangan sampai terkesan kita membantah, apalagi menyalahkan orang tua.
cari bahasa, pilih kata-kata yang baik untuk menjelaskan persoalannya, sehingga bisa dijelaskan dengan baik, tidak terkesan membantah atau menyalahkan. Yang ke-9, dengan hormati dengan gerak atau bahasa tubuh yang baik terhadap orang tua. Misalnya, cara menghormati dengan gerak tubuh itu ketika kita harus lewat di depan orang tua, maka harus membungkukkan badan sambil mengucapkan permisi, atau dengan gerak-gerak tubuh yang lain yang membahasakan kita menghormati beliau sebagai orang tua. Yang ke-10, dahulukan orang tua. Ketika orang tua kita memanggil misalnya, tinggalkan dulu apa yang kita kerjakan. Misalnya sedang nonton, orang tuanya memanggil, segera dahulukan orang tua, tinggalkan dulu apa yang kita kerjakan. Yang ke-11, rendah hati. Misal pun nanti anak-anak sudah dewasa, sudah jadi orang yang sukses, jangan pernah berlaku sombong kepada orang tua. Selalulah rendah hati, karena bagaimanapun kita adalah anak di hadapan orang tua kita. Yang ke-12, memberi nafkah kepada orang tua. Nah, suatu saat nanti ketika anak-anak sudah dewasa, sudah jadi orang yang sukses, kaya, misalnya, sedangkan orang tua semakin tua, semakin lemah, tidak mampu bekerja, maka kewajiban anak adalah menafkahi orang tuanya. Utamanya kepada anak laki-laki ya, karena bakti seorang anak laki-laki ini tetap utamanya kepada orang tua. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan setelah dia menikah, maka baktinya yang utama adalah kepada suaminya. Yang ke-13, jangan mencela dan berbohong. Dan yang terakhir, yang ke-14, meminta dengan halus. Kalau ada hal-hal yang harus kita minta kepada orang tua, maka mintalah dengan halus. Jangan dengan kasar, apalagi memaksa. Demikian tadi beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghormati orang tua. Tentu masih banyak cara-cara yang lain yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati orang tua kita sebagai bentuk menghormati mereka. Setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, tugas anak-anak adalah tuliskan 5 cara menghormati orang tua. Seperti biasa, tugas ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Ibu. Ibu tunggu ya. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Atas segala kekurangan Ibu mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.